Kembali di Anju Sore, pemirsa, ibu hamil 9 bulan di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan harus ditandu sejauh 7 km untuk melahirkan di rumah sakit. Namun naas, bayi meninggal dan sehari setelahnya ibunya juga turut meninggal setelah sebelumnya menjalani perawatan. Inilah video amatir warga yang merekam saat warga bergotong royong menandu seorang wanita hamil bernama Asmia, 33 tahun sejauh 7 km untuk melahirkan di Puskesmas Salimpongan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Sulitnya akses menuju dusun yang tidak dapat dilalui kendaraan roda 4 ini membuat warga harus melewati jalan menurun dan mendaki untuk mencapai rumah sakit dengan cara ditandu. Asmia awalnya dibawa ke Puskesmas Salimpongan dan dirujuk ke RSUD Salingrang. Saat tiba di rumah sakit, Asmia melahirkan bayinya namun sudah dalam kondisi meninggal. Pemeriksaan itu kondisi janinnya sudah tidak terdengar denyut jantung janinnya. Makanya diputuskan untuk merujuk malam itu. Tapi karena hujan deras dan angin kencang, akhirnya besok pagi baru dirujuk. Tidak bisa kendaraan sampai ke sana. Jadi harus ditandu ya? Iya, ditandu. Bayinya kan sudah meninggal memang di dalam perut. Kemudian sampai di rumah sakit, situ operasi. Segera operasi. Sementara ini kami menunggu konfirmasi lebih lanjut terkait kronologi kematiannya di rumah sakit. Jadi ibunya juga meninggal? Ya. Setelah sempat menjalani perawatan pasca melahirkan, kondisi Asmia terus menurun hingga meninggal keesokan harinya. Dari Pindrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Bagaimana sebenarnya kondisi infrastruktur di desa tersebut? Untuk membahasnya sudah terhubung bersama kami melalui sambungan telepon Kepala Desa Karyango Pindrang, Sulawesi Selatan, Muhammad Jafar. Selamat sore, Pak Jafar. Iya, selamat sore. Baik, Pak Jafar, sebelumnya kami ingin tahu sebenarnya kondisi infrastruktur di Desa Karyango menuju ke wilayah perkotaan ini seperti apa? Hingga kemudian seorang ibu hamil harus ditandu sejauh 7 km dan pada akhirnya kami turut berduka juga tentunya harus kehilangan nyawanya dan bayinya. Kalau di Desa Karyango itu termasuk akses jalanan yang tidak memungkinkan untuk dilewati roda 4 karena banyak hal yang terkendala di situ, terutama jembatan yang tidak bisa dilalui roda 4. Hanya itulah akses perjalanan masuk di Karyango itu memang sangat sulit. Itulah ya terjadinya sehingga ada pasien-pasien yang tidak bidan desa tidak mampu melahirkan di desanya, maka kami tetap berupaya untuk menyelamatkan nyawa pasien sampai dibawa ke rumah sakit Salimpongan. Nah, itulah terkendalanya di Desa Karyango. Oke. Baik, Pak Jafar, lalu jika warga desa membutuhkan akses ke pelayanan kesehatan selama ini bagaimana Pak caranya? Apakah harus ditandu atau ada jalan lain, Pak? Kalau di Karyango itu tidak ada jalan lain kecuali menuju ke Bakaru. Itulah yang paling berkendalanya itu kan jembatan. Makanya warga Desa Karyango memang betul-betul kapan lagi kami yang nikmati yang namanya kesenangan kalau jembatan itu tidak diizinkan warga Desa Karyango. Di Desa Karyango ini tidak ada pelayanan kesehatan, Pak, atau puskesmas misalnya? Kalau puskesmas cuma di Salimpongan, tapi kalau pustu ada juga bidan desa. Jadi, ya. Baik, kalau pelayanan kesehatan terdekat jaraknya berapa, Pak? Berapa jauh dari desa? Kalau di Desa Karyango menuju ke puskesmas sekitar 25 kilo. Antara Desa Karyango ke Desa Bakaru
sekitar dari kantor itu, kantor desa sekitar 3 kilo, tapi kalau warga itu itu sekitar 7 kilo. Menuju ke Bakaru yang tempatnya akses roda 4. Kalau di Bakaru menuju ke puskesmas sekitar 20-an kilo itu. Ya, itulah. Iya, kami melihat dalam video yang kami terima setelah ditandu, kemudian juga pasien masih harus melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil yang sudah menunggu sepertinya ya Pak. Apakah memang selalu seperti ini Pak ketika ada warga Desa Karyango yang membutuhkan layanan kesehatan? Oh ya, memang betul. Karena kalau di Karyango itu, di Desa Karyango, kalau bidan desa tidak mampu lagi, tetap kita rujuk seperti yang dulu itu, mobil harus menunggu di Bakaru sambil ditandu di Karyango sampai ke Bakaru, baru dibawa ke puskesmas Tembongan. Nah itu. Baik, Pak Jafar, sebelum kejadian ini apakah pernah terjadi juga Pak nyawa warga melayang atau tidak tertolong akibat aksesnya yang sulit Pak? Oh biasanya memang terjadi. Ini cuma bukan ini saja. Nah, begitu. Berapa kali lain pasien melahirkan apa orang sakit begitu juga selalu begitu. Kalau sakit yang kita bisa tidak tangani ya langsung saja dibawa ke puskesmas. Sudah sering terjadi ya Pak ya artinya. Sudah pernah mencoba mengkomunikasikan ke pihak kabupaten atau provinsi meminta untuk dibangun akses jalan Pak yang lebih baik? Itu sering. Tapi kalau di kabupaten itu tentunya barangkali karena ini anggaran yang besar. Jadi mungkin jadi pertimbangan juga karena setiap musrembang itu tetap saya usulkan itu jembatan sampai di provinsi dan pusat. Makanya itulah yang terkendalanya kami ya itu saja jembatan. Pembangunan jembatan bisa mempersingkat waktu tempuh ya Pak ya? Oh bisa. Sudah diusulkan ke Dinas PUPR setempat Pak? Kebetulan juga saya selaku pemerintah desa sudah mengusulkan, bahkan saya sampai di Jakarta membawa aspirasi di jembatan, kemudian saya di DPD sampai ke DPR pusat. Itulah yang proposal saya bawa ke sana. Tanggapannya seperti apa Pak hingga saat ini? Sampai sekarang masih dalam proses. Sudah berapa lama sejak diajukan Pak? Ini baru-baru mungkin ada 2 bulan saya dari Jakarta membawa itu sama dari PU dan Pemda untuk membawa itu bagaimana caranya bisa masyarakat Karyango bisa dibikinkan jembatan. Kemudian untuk akses mobil Pak terdekat jaraknya berapa jauh dari desa Pak? Kalau dari saya itu, kalau dari kantor desa itu sekitar 3 kilo ke Bakaru, tapi kalau 2 dusun ini hampir 7 kilo sampai di akses roda 4 itu. Baik, selain pembangunan infrastruktur, alternatif lain Pak Jafar, apakah ada permintaan untuk pembangunan layanan kesehatan yang lebih memadai Pak di desa? Itu kan sering diusulkan seperti itu, hanya tergantung dari dinas kesehatan, apakah layaknya sebenarnya di puskesmas di Karyango atau tergantung dinas kesehatan. Oke, Pak Jafar, ini kan tadi Anda sebutkan sudah sering kali terjadi. Banyak juga nyawa warga yang tidak tertolong akibat sulitnya akses yang bisa dilalui kendaraan. Harapannya ke depan seperti apa, Pak? Karena tadi juga Anda katakan usulan jembatan sudah diusulkan namun belum ada realisasinya, Pak. Ya, jadi saya selaku pemerintah desa, harapan saya tolong kasihan dibikinkan ke warga kami untuk jembatan supaya kami juga di warga desa Karyango bisa juga senang-senang. Kemudian penghasilan kami bisa
menghasilkan yang sangat luar biasa juga. Baik. Karena di Karyango itu kalau kita berbicara masalah akses kan luar biasa. Baik. Nah, bukan orang sakit saja yang butuhkan, tapi semuanya warga yang sangat membutuhkan jembatan Baik. itu. Makanya itu saya selaku pemerintah desa mudah-mudahan bisa terrealisasi apa keinginan kami selaku warga desa Karyango. Baik, kami harapkan ada pihak-pihak terkait yang mendengar perbincangan kita sore hari ini, Pak Jafar. Semoga keinginan warga desa agar infrastruktur ini dibangun bisa segera terrealisasi. Terima kasih Pak Muhammad Jafar, Kepala Desa Karyango. Pemirsa, peristiwa ibu hamil yang terpaksa harus ditandu untuk ke fasilitas kesehatan juga pernah terjadi di sejumlah daerah. Dan berikut ulasannya. Usai melahirkan melalui operasi sesar di RSUD Serang, Banten, Sukminah warga desa Luwi Balang, Kecamatan Cikesik, Pandeglang, Banten ini pun diantar pulang dengan mobil ambulans. Namun ambulans hanya sanggup mengantar sampai batas jalan aspal, selebihnya ambulans tidak sanggup untuk melintas. Sukminah pun terpaksa ditandu bergantian oleh kerabat dan warga desa. Sukminah bukanlah satu-satunya ibu hamil yang harus melewati perjuangan panjang saat melahirkan buah hatinya. Seminggu sebelumnya, seorang ibu hamil di desa yang sama juga terpaksa ditandu menuju rumah bidan desa. Awalnya Asmaria akan ditandu menuju puskesmas yang berjarak 7 km. Namun kepala puskesmas berinisiatif mengutus bidan menuju ke lokasi yang berjarak 1 km dari rumah Asmaria. Akses jalan yang rusak parah membuat para ibu hamil dari desa Luwi Balang harus menghadapi perjuangan yang sama. Warga pun merasa pemerintah tak pernah adil pada nasib mereka. Hingga hari ini perbaikan jalan desa masih serupa mimpi dan tak kunjung menjadi nyata. Sementara itu, ibu hamil asal desa Minanga, Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara, dirujuk ke puskesmas terdekat dengan cara ditandu. Kondisi jalan yang sempit dan belum bisa diakses roda 4 membuat warga dan bidan desa mengambil tindakan menyelamatkan nyawa ibu dan janin. Dengan mengandalkan kayu, rotan, dan terpal sebagai penutup, ibu tersebut diangkat melewati jalan setapak yang menanjak. Pemandangan seperti ini bukan pertama kali terjadi di lokasi desa yang belum memiliki akses roda 4 yang menjadi pemicu utamanya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menegaskan Indonesia datang ke Vietnam untuk menang pada semifinal leg kedua yang akan digelar di Stadion Mai Dinh, Hanoi, Vietnam. Kami akan kembali sesaat lagi.